Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 kelompok pemuda di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan terlibat tawuran, rumah warga rusak. Dipicu selisih paham, seorang pria di Kabupaten Nias Selatan ditombak hingga tewas. Merayakan hari ulang tahun ke-28, Indosiar kembali menghadirkan aksi sosial di Traktir Indosiar. Kita ke informasi utama. 2 kelompok pemuda di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan terlibat tawuran. Akibatnya banyak rumah warga yang rusak terkena lemparan batu. Dua kelompok pemuda yang tinggal di Jalan Belanak dan Jalan Alu-Alu Kecamatan Medan Belawan terlibat tawuran di kawasan Simpang Jalan Bandeng Kelurahan Belawan Bahagia, Kota Medan. Kedua kelompok saling serang dengan menggunakan batu dan senjata tajam. Bahkan lemparan batu banyak yang menyasar ke rumah warga. Menurut warga, tawuran ini dipicu oleh perusakan pos anti tawuran yang berada di Simpang Jalan Bandeng oleh pemuda yang tinggal di Jalan Alu-Alu. Melihat kampung mereka dirusak, warga yang tinggal di Jalan Belanak mencoba menghalau para pelaku hingga terjadi tawuran. Warga pun resah dengan adanya peristiwa tawuran. Saya lihat ada beberapa orang anak-anak menyampakkan botol ke dalam. Nah, udah itu pos itu disodok-sodok sama anak-anak luar, anak-anak alu-alu. Anak-anak sini yang mengejar tanpa senjata. Mengejar anak-anak sini tanpa senjata. Yang keluar lah anak-anak saya, anak-anak sini. Terjadilah gini huru-haranya. Bu, jadi ini kan udah lama nih Bu. Kayak gimana perasaan Ibu melihat Ya tawuran? gimana ya? Ya susah, risau, resah. Semualah campur aduk lah semua Pak. Tawuran antar kelompok pemuda ini berhasil dibubarkan setelah polisi menembakkan gas air mata. Belum ada keterangan dari pihak kepolisian terkait tawuran ini, namun banyak rumah warga yang rusak akibat terkena lemparan batu. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Kerap memalak sopir truk, 2 orang pelaku pungutan liar pungli di Desa Puji Mulyo, Kabupaten Deli Serdang ditangkap polisi. Kedua pelaku meminta uang sebesar Rp20.000 kepada setiap sopir truk yang melintas di jalan desa. Pungutan liar atau pemalakan sering terjadi di Jalan Sukabumi Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Mengetahui hal tersebut, polisi langsung melakukan operasi penangkapan. 5 petugas berpakaian preman datang menyisir dan mengintai pelaku. Tanpa perlawanan, 2 pelaku pungli ditangkap saat sedang meminta uang kepada sopir truk. Saat melakukan pungli, kedua pelaku mengatasnamakan pemuda desa. Mereka kerap meminta uang sebesar Rp10.000 hingga Rp20.000 kepada sopir truk yang melintas di jalan desa. Telah mengamankan 2 orang laki-laki yang berada di desa di Jalan Sukabumi Lama, Desa Puji Mulyo, Sunggal Deli Serdang, yang mana kedua orang pelaku tersebut merupakan orang yang biasa melakukan pungli. Ada barang bukti yang kita amankan? Barang bukti yang diamankan beberapa nota, kwitansi dan juga uang. Kemudian juga orang ini telah beberapa kali melakukan kegiatan yang sama. Modusnya seperti apa? Modusnya dengan cara menyetop kendaraan yang melintasi daerah tersebut. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa kwitansi dan uang tunai. Pelaku pungli telah beberapa kali viral di media sosial, namun saat akan ditangkap, kedua pelaku berhasil melarikan diri. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Dipicu selisih paham, seorang pria di Kabupaten Nias Selatan ditombak hingga tewas. Dari 3 tersangka, 1 diantaranya kini sudah ditangkap polisi. Lifu Mano Bulolo, warga desa Faikhu Gaga, Kecamatan Umbanasi, Kabupaten Nias Selatan, tewas di hadapan 3 anaknya setelah ditombak oleh sekelompok pria. Para pelaku diketahui tinggal di desa yang sama dengan korban. Penyerangan ini bermula saat korban dan sejumlah warga desa lainnya datang menghadiri acara pesta di desa Tuheberua. Di acara tersebut, korban dan warga lain terlibat pembicaraan yang berujung perdebatan. Di perjalanan pulang, korban bersama anaknya diadang oleh sekelompok pria.
Tanpa basa-basi, pria ini langsung menombak korban hingga tewas, sedang para pelaku langsung kabur. Selain di Fumano, ada beberapa warga yang juga terluka akibat tebasan parang para pelaku. Dari 6 orang yang menyerang korban, polisi menetapkan 3 tersangka penombakan. Dari 3 tersangka, 1 diantaranya sudah ditangkap polisi. Sekembalinya dari suatu pesta, korban dihadang beberapa orang pelaku dan terjadi tindak pembunuhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat akibat dari perut korban kena tombak sehingga korban meninggal dunia. Pelaku menurut keterangan saksi ada 6 orang, namun kita baru bisa menetapkan 3 orang dan 1 orang kita telah tangkap dan kita sudah tahan di Polres Selatan atas nama inisial LO, dan 2 pelaku atas nama inisial AMA WN dan inisial alias AMA SL masih dalam pengejaran. Polisi kini masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui apakah ada tersangka lain yang juga terlibat dalam kasus ini. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Nia Selatan. Ya, dicopot dari jabatan mantan Ketua Karang Taruna Sumatera Utara menggugat Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Medan. Gugatan dilayangkan ke PTUN Medan untuk membatalkan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang pengurus Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2018-2023. Pihaknya terpaksa melakukan upaya hukum setelah sebelumnya menyampaikan surat klarifikasi ke Gubernur Sumatera Utara terkait surat keputusan pencopotan pada 13 Desember 2022 lalu. Namun, Gubernur Sumatera Utara tidak membalas surat yang disampaikan pengurus Karang Taruna. Gugatan ini pun diharapkan bisa mempertemukan penggugat dengan Gubernur Sumatera Utara dan dinas terkait. Pencopotan yang dilakukan Edi Rahmayadi dinilai menyalahi peraturan AD-ART Karang Taruna. Saya siap untuk hanya menyayangkan keputusan SK Gubernur. Nomor tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kita sudah menyanggah juga SK tersebut sebelumnya tanggal 13 Desember tahun 2022, tapi ternyata tidak ditanggapi, dan bersama kawan-kawan dan pengurus kami berdiskusi langkah selanjutnya untuk bisa dijelaskan kepada masyarakat, kepada kawan-kawan organisasi lain, dan juga kepada seluruh pengurus Karang Taruna baik di provinsi se-Indonesia, juga pengurus Karang Taruna Kabupaten Kota se-Sumatera Utara, saya basis desa dan kelurahan agar paham dan betul, dan kami menjaga marwah lembaga Karang Taruna ini supaya tidak terjadi hal-hal yang sama pada kawan-kawan pengurus kabupaten kota dan juga provinsi-provinsi lainnya.